Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Widianti, NPM 1950379. Yang pertama yaitu membaca secara kritis. Membaca secara kritis yaitu berarti harus membaca secara analisis dan dengan penilaian. Menurut Tarigan, tahun 2008, halaman 92, yaitu mengemukakan membaca kritis adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tegang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa membaca kritis merupakan strategi membaca yang bertujuan memberikan penilaian terhadap karya tulis dengan melibatkan diri pada bahan bacaan, sehingga dapat membuat analisis yang benar dan tepat. Oleh karena itu, pembaca hendaknya membuat latar belakang pengalaman yang luas dan pengetahuan yang mendalam terhadap suatu pembahasan yang dikemukakan dalam bacaan itu. Dan selanjutnya ada menurut Harja Sujana dalam buku Dalaman tahun 1988 halaman 11 dan 23, yaitu mengemukakan bahwa membaca kritis merupakan suatu strategi membaca yang bertujuan untuk memahami isi bacaan berdasarkan penilaian yang rasional lewat keterlibatan yang lebih. Yang kedua yaitu ada ciri-ciri pembaca kritis. Yang pertama yaitu kegiatan membaca yang dilakukan tidak berhenti sampai pada saat ia selesai membaca buku. Yang kedua yaitu ia mampu menerapkan hasil pembacanya untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, muncul perubahan sikap serta tingkah laku setelah proses membaca dilakukan. Yang keempat, hasil membaca akan berlaku dan diingat sepanjang masa. Yang kelima yaitu mampu menilai secara kritis dan kreatif pada bahan-bahan bacaannya. Yang ketiga yaitu proses membaca kritis. Ahmad Slamet menyatakan, yaitu membaca kritis dikenal 3 cara membaca. Yang pertama, membaca pada baris, yakni untuk mengikhtisarkan atau meringkas keseluruhan bacaan dan mengenal bagian-bagian sebagai bahan pijakan yang kuat untuk memberikan penilaian terhadap isi bacaan tersebut. Yang kedua yaitu membaca di antara baris, yakni menganalisis apa yang dimaksud oleh pengarang yang sesungguhnya, khususnya yang tersirat. Yang ketiga yaitu membaca di luar barisan. Selanjutnya ada manfaat membaca kritis. Pada umumnya membaca kritis menuntut para pembaca yaitu yang pertama memahami maksud penulis, yang kedua memahami organisasi dasar tulisan, yang ketiga dapat menilai penyajian penulis atau pengarang, yang keempat dapat menerapkan prinsip-prinsip kritis pada bacaan sehari-hari, yang kelima, meningkatkan minat baca, kemampuan baca, dan berpikir kritis. Yang keenam, mengetahui prinsip-prinsip pemilihan bacaan. Yang ketujuh, membaca majalah atau publikasi-publikasi periodik yang serius, dan lain-lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusmin Pramudia Juliantara, NPM 1950300069. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang literasi media secara kritis. Sebagaimana rilis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo RI) yang menyebutkan pada tahun 2015 pengguna internet 29,6% atau sekitar 75,6 juta jiwa. Angka tersebut bukanlah angka yang kecil. Karena itu, sangat diperlukan adanya pengembangan keterampilan serta kompetensi yang memungkinkan pengguna mampu untuk memahami dampak atau pengaruh dari media. Para pakar menyebut pengembangan ini dengan istilah literasi media. Media literasi atau literasi media secara sederhana mengarah pada kemampuan audiens
bertujuan kepada masyarakat yang melihat terhadap media. Kemampuan literasi media dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kritis masyarakat terhadap media. Dengan demikian, pengaruh media dapat dikontrol dan tidak berdampak negatif pada kehidupan masyarakat sebagai sarana halayak media. Konsep literasi media muncul sebagai jawaban dari keresahan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaruh negatif media. Asumsinya apabila masyarakat memiliki kemampuan literasi media yang baik, diharapkan dapat membantu masyarakat agar lebih kritis dan memilih informasi media yang dibutuhkan dan mampu memaknai pesan-pesan media dengan baik. Perspektif literasi media perlu dikembangkan dalam diri setiap orang. Karena di era sekarang media sudah masuk dalam kehidupan sehari-hari. Sangat mungkin bagi seseorang untuk mengkonsumsi media dengan begitu mudah setiap harinya. Maka pentingnya membangun perspektif literasi media didasarkan pada 5 prinsip kunci. Yang pertama, semua pesan media dikonstruksi. Maka tidak hanya menyajikan pesan konten yang sederhana dari realitas sebenarnya. Konten media merupakan hal dari sebuah konstruksi farming untuk tujuan-tujuan tertentu. Untuk memahami media yang kompleks dan melihat makna di balik konten tersebut, maka memerlukan kemampuan literasi media. Yang kedua, media pada dasarnya turut serta dalam membentuk realitas. Media dapat membangun realitasnya sendiri apabila halayak mampu mengamati konstruksi realitas media dengan sikap, interpretasi, dan kesimpulan terhadap media. Yang ketiga, setiap audiens menegosiasikan makna dalam media, yaitu kesederhanaan halayak tentang cara berinteraksi dengan media. Jadi makna dari berbagai macam sumber pengetahuan sosial dan budaya sehari-harinya yang memiliki pengaruh pada bagian cara mengelola informasi. Yang keempat, media berorientasi pada untung dan rugi. Hal ini jelas dapat terlihat dalam produksi konten media. Ketika hanya berorientasi untuk kepentingan bisnis dan profit ekonomi, meskipun dalam frekuensi publik, untuk bertahan perusahaan media harus menghasilkan uang. Ketika memiliki hasil uang yang banyak dari target pasarnya, maka target pasar akan dianggap semakin bernilai. Yang kelima, media juga mencakup pesan-pesan ideologis dan nilai value dengan kemampuan literasi media yang dimiliki. Halayak mampu berpikir kritis dan waspada pada setiap sajian konten media, serta dampak ideologi yang dibangun oleh media tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Mutiara Amir, NPM 195030061. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang menulis argumentasi secara kritis. Menulis argumentasi adalah kemampuan merangkai kata-kata menjadi kalimat yang baik. Dalam hal ini dapat dipahami pembaca menyusun kalimat secara jelas dan logis, mengungkapkan pendapat serta alasan berdasarkan fakta sehingga dapat meyakinkan pembaca. Salah satu permasalahan yang dihadapi pada saat pembelajaran menulis, siswa mengalami hambatan berargumentasi dalam bentuk tulisan. Kemampuan berargumentasi merupakan bagian dari kemampuan berpikir kritis dan komunikasi dengan tujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Permasalahan yang timbul ini disebabkan oleh metode pembelajaran yang digunakan oleh guru pada saat pembelajaran berlangsung masih konvensional. Menurut Yaomi 2012-67 mengemukakan critical thinking adalah kemampuan kognitif untuk mengatakan sesuatu dengan penuh keyakinan karena bersandar pada alasan yang logis dan bukti. Berpikir kritis dalam menulis argumentasi merupakan aspek yang sangat penting. Hal ini didasarkan pada tujuan paragraf argumentasi itu sendiri, yaitu meyakinkan pembaca, memandirikan siswa, dan meningkatkan metode problem based learning. Dalam pembelajaran menulis argumentasi memiliki ciri-ciri. Siswa diorientasikan pada masalah serta diberikan bimbingan dalam proses belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Rawati, NPM saya 1950357. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai jenis tulisan akademik. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari tulisan akademis. Penulisan akademik adalah segala karya tulis yang dibuat berdasarkan kepentingan akademik. Jadi, keluaran utama dari akademik berbahasa Inggris seperti ini adalah untuk menghasilkan sebuah penemuan atau argumentasi yang berkontribusi bagi ilmu pengetahuan. Jenis tulisan akademik. Dikarenakan luasnya definisi tulisan akademis, ada banyak karya tulis ilmiah yang bisa dikategorikan sebagai tulisan akademis. Berikut beberapa jenis tulisan yang termasuk dalam penulisan akademis. Yang pertama ada buku, yang kedua ada esai, yang ketiga ada hasil terjemah, yang keempat ada artikel penelitian, yang kelima ada jurnal akademis, dan yang keenam ada skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu buku. Buku merupakan salah satu jenis tulisan akademik yang paling umum. Akan tetapi tidak semua buku bisa dikategorikan sebagai hasil dari penulisan akademik. Contoh termudah yaitu buku-buku yang bisa dikategorikan sebagai penulisan akademis yaitu seperti buku pelajaran, seperti itu. Nah, dan yang kedua ada esai. Esai di sini yaitu esai adalah sebuah tulisan singkat tentang satu topik ilmu pengetahuan tertentu. Biasanya esai bertujuan merangkum dan memformulasikan masalah. Nah, selanjutnya ada hasil terjemaah. Sering bukan menemukan buku-buku pembelajaran yang ternyata hasil terjemaah dari karya penulis luar negeri. Nah, hasil-hasil terjemaah itu juga termasuk sebagai tulisan akademik. Akan tetapi sama halnya dengan buku, tidak semua hasil terjemaah merupakan penulisan akademik. Selanjutnya ada artikel penelitian. Artikel penelitian adalah penulisan akademik yang berdasarkan formulasi masalah, landasan teori, dan hasil penelitian dari masalah. Artikel penelitian hanya boleh dilakukan oleh orang yang disiplin bidang tersebut. Selanjutnya ada jurnal akademik. Jurnal akademik biasanya merupakan ringkasan dari penelitian kertas. Jika penelitian kertas biasanya memiliki puluhan lembar halaman, biasanya jurnal akademik hanya tersusun dari 10 sampai 20 halaman. Lalu ada skripsi, tesis, dan disertasi. Skripsi, tesis, dan disertasi adalah karya tulis yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat kelulusan. Di perguruan tinggi di Indonesia, skripsi menjadi syarat kelulusan gelar sarjana S1, tesis untuk magister S2, dan disertasi untuk gelar doktor S3. Nah, selanjutnya ada gaya penulisan akademik. Gaya penulisan akademik yang ideal. Berikut adalah gaya penulisan akademik yang ideal. Yang pertama, menggunakan bahasa formal. Yang kedua, berangkat dari pemikiran kritis. Yang ketiga, menggunakan kata ganti orang ketiga. Yang keempat, bertujuan membahas atau memecahkan sebuah masalah. Yang kelima, memiliki struktur yang sistematis. Yang keenam, didukung oleh argumentasi logis. Yang ketujuh, dilakukan dengan metode yang valid. Yang delapan, mencantumkan referensi. Yang kesembilan, menggunakan kosakata akademik. Nah, pengertiannya tersendiri yaitu yang pertama, menggunakan bahasa formal. Kriteria mutlak dalam tulisan ilmiah dalam bahasa Inggris adalah menggunakan bahasa formal saat melakukannya. Yang kedua, berangkat dari pemikiran kritis. Jadi, jika ingin belajar menulis akademis secara serius, harus bisa melakukan pembelajaran secara kritis. Nah, selanjutnya menggunakan kata ganti orang ketiga. Syarat utama menggunakan penulisan akademis yaitu dengan menggunakan kata ganti orang ketiga. Nah, dan saat menulis
karya ilmiah tidak menggunakan kata aku, kamu, dan dia. Jika kamu ingin menulis tentang seseorang, kamu harus menggunakan istilah sampel atau responden. Yang selanjutnya ada bertujuan membahas atau memecahkan sebuah masalah. Tujuan dari penulisan akademik yaitu harus bisa memecahkan sebuah masalah atau setidaknya membutuhkan kebenaran sebuah teori. Selanjutnya ada memiliki struktur yang sistematis, artinya setelah menemukan masalah, selanjutnya harus mempelajari struktur yang ideal. Umumnya harus memiliki struktur seperti rumusan masalah, tujuan, penelitian, landasan teori, metode, dan pembahasan. Yang selanjutnya ada didukung oleh argumentasi logis. Maksudnya yaitu argumentasi yang ditulis dengan argumentasi yang logis, karena semakin logis sebuah argumen maka dinilai semakin valid atau semakin nyata. Yang selanjutnya ada dilakukan dengan metode yang valid. Nah, metode harus dilakukan dengan valid karena kalau tidak valid akan menjadi penelitian yang rusak. Selanjutnya ada mencantumkan referensi. Dengan mendapatkan materi yang baik, kita harus mencantumkan referensi yang kita dapatkan dari mana saja. Menggunakan kosakata akademik. Banyak kosakata yang dapat digunakan. Contohnya energen dan apparent dalam kosakata bahasa Inggris dan masih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adesti. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakter bahasa tulisan kritis dan langkah-langkah menulis esai secara kritis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang karakter bahasa tulisan kritis. Dalam karakter bahasa tulisan kritis, di sini ada 7 poin. Yang pertama, tulisan harus berpacu pada teori. Kenapa harus berlandasan teori? Agar tulisan tersebut tidak rancu atau tidak berantakan atau materinya tidak kemana-mana. Jadi tulisan kritis itu harus berdasarkan teori. Yang kedua, harus logis. Artinya di sini tidak ada emosional dan tidak menimbulkan interpretasi lain. Hal ini harus diperhatikan dengan baik. Maka dari itu, poin kedua ini bersinambungan dengan poin yang pertama, di mana tulisan itu harus dibuat berlandasan dengan teori. Yang ketiga, di sini tulisan harus logis. Mengapa tulisan harus logis? Agar tulisan tidak memuat hal-hal yang janggal atau isi dalam tulisan tidak di luar nalar manusia. Yang keempat, tulisan itu harus efisien. Artinya tulisan harus menggunakan kata-kata yang efektif, kalimat bahasa yang baik, dan kata dan kalimat yang mudah dipahami. Yang kelima, yaitu tulisan harus efektif. Artinya tulisan-tulisan yang dibuat harus padat dan ringkas. Tidak boleh bertele-tele atau memasukkan opini-opini yang tidak penting. Yang keenam, itu tulisan harus objektif. Artinya berdasarkan pada fakta. Dalam hal ini bersifat konkret dan benar. Yang terakhir, tulisan harus bersifat atau karakter terakhir yaitu sistematis. Artinya baik penulisan dan pembahasan harus sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menulis esai secara kritis. Yang pertama, pastikan Anda memahami tugas yang diberikan. Kenapa Anda harus memahami tugas yang diberikan? Agar si isi
tulisan pun tidak melenceng atau tidak keluar dari yang seharusnya. Yang kedua, baca karya yang akan Anda ulas dengan kritis. Jika Anda ingin mengulas suatu tulisan atau ingin menulis esai dengan referensi dari karya orang lain, Anda harus membaca karya tersebut dengan sangat teliti, dengan hati-hati, agar tidak ada poin yang terlewat. Ketiga, catat detail dari karya tersebut. Nah, maksud dari poin ketiga, catat detail ini, kalian bukan meringkas karya tersebut, tetapi kalian mencari masalah-masalah apa saja yang ada di dalam karya tersebut, dan kalian mencatatnya secara detail. Dan terakhir, yaitu ulas catatan Anda untuk mengidentifikasi pola dan permasalahan. Jadi setelah Anda mencatat, Anda ulas kembali catatan yang sudah Anda buat dan identifikasilah seperti ini masalah apa saja yang ada di dalamnya, atau kenapa bukan meringkas si karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windaida Adam, NPM 19503018, akan membahas mengenai hal-hal apa yang perlu diperhatikan ketika membaca maupun menulis secara kritis. Di sini saya ingin membahas terlebih dahulu mengenai membaca. Jadi ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan ketika membaca. Yang pertama ada kenali isi bahan bacaan kalian. Yang kedua ada periksa sumbernya, apakah terpercaya apa tidak. Yang ketiga ada setelah kalian membaca, kalian berhak menerima atau menolak isi bahan bacaan yang kalian baca tadi. Lalu, menurut Tur Haydi, ada 7 hal yang perlu kalian perhatikan ketika akan membaca secara kritis. Yang pertama ada, kalian harus berpikir secara kritis. Yang kedua ada, lihatlah apa yang dibalik kata-kata itu untuk mengetahui motivasi penulis. Yang ketiga ada, waspadalah terhadap kata-kata yang memiliki sifat berlebihan. Yang keempat ada, waspada terhadap perbandingan yang tidak sesuai. Yang kelima ada, cermati logika penulis yang tidak logis. Yang keenam ada, perhatikan pernyataan-pernyataan yang kalian baca. Lalu yang ketujuh ada, jangan bingung, karena kalau kalian bingung bisa langsung cari ke internet. Lalu ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menulis. Apa saja? Yang pertama ada informatif. Jadi kalau kalian akan menulis secara kritis, harus memberikan informasi yang informatif. Yang kedua ada konfirmasi. Jadi kalau ada hal-hal yang membuat kalian bingung atau janggal, segera dikonfirmasi atau dicari tahu kebenarannya. Yang ketiga ada netral. Jadi tidak memihak pada siapa-siapa. Yang keempat ada tinjauan. Kalian harus memberikan tinjauan. Yang kelima ada saran. Jadi kalian harus menyediakan saran atau masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahma, MPM 1950300103. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang harus dihindari dalam membaca kritis. Yang pertama yaitu menyuarakan apa yang dibaca. Mulut selalu pingin ikut campur dalam urusan membaca. Sebenarnya yang kita butuhkan dalam membaca itu adalah mata, kepala, dan pastinya buku bacaan. Mulut yang ikut mengucapkan apa yang kita baca adalah halangan nomor 1 dan bertentangan dengan teknik membaca cepat. Yang kedua yaitu membaca kata demi kata. Karena jika buku yang tebal dan tulisannya kecil, kalau kita baca kata demi kata akan menghabiskan waktu berapa lama. Kembali ke teknik scanning dan skimming, maka kita akan tersesat. Yang ketiga yaitu membantu melihat, menelusuri baris-baris bacaan dengan alat-alat tertentu.
Karena hal ini sangat mengganggu kecepatan membaca karena kecepatan pensil atau jari lebih rendah dari kecepatan otak kita untuk membaca. Selain itu, membaca dengan menggunakan alat petunjuk membuat kita jadi membaca lebih detail dan mungkin yang tidak terlalu kita butuhkan. Yang keempat yaitu menggerak-gerakan kaki atau anggota tubuh lain. Contohnya menggerakkan bibir. Menggerakkan bibir ketika kita sedang membaca akan membuat kecepatan membaca kita melambat. Itu sama saja dengan kita membaca bersuara. Yang kelima yaitu konsentrasi berpikir terpecah dengan hal-hal di luar dugaan, di luar bacaan. Kurangnya konsentrasi pada membaca bisa disebabkan hal yang berbeda-beda. Oleh kurangnya minat atau perhatian terhadap apa yang dibaca, karena tidak menarik atau terlalu mudah atau malah membosankan. Bisa juga karena kondisi orang tersebut yang belum siap untuk membaca, misalnya karena keadaan sedih, terus kalau nggak badan letih, perasaannya sedang kacau gitulah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.